Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Miftahul Rizky Islami. Hari ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Nah, kita mulai dengan membahas mengenai pengertian teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses, bagaimana, dan mengapa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ciri teks eksplanasi ada 5. Yang pertama, strukturnya terdiri atas identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan review. Identitas fenomena ini bagian yang berisi mengenai pernyataan umum. Kemudian kalau rangkaian kejadian itu berisi tentang sebab akibat suatu hal terjadi. Kemudian review itu komentar atau simpulan dari penulisnya. Yang kedua, informasi yang disajikan berdasarkan fakta. 3. Fakta tersebut memuat informasi ilmiah. Yang keempat, isinya bersifat informatif. Dan yang terakhir, mengkaji tentang pengetahuan dan peristiwa. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, mengidentifikasi fenomena. Bagian ini berisi identifikasi mengenai sesuatu yang akan dijelaskan. Yang kedua, rangkaian peristiwa, yaitu bagian yang berisi proses kejadian yang relevan dengan kejadian yang diterangkan. Fase-fase kejadiannya disusun secara kronologis atau sesuai berdasarkan urutan waktu kejadian dan berdasarkan sebab akibat hal tersebut kenapa bisa terjadi. Yang terakhir yaitu review. Review merupakan pandangan atau simpulan penulis terhadap yang disampaikan. Kaidah bahasa teks eksplanasi ada 5, yaitu yang pertama menggunakan istilah ilmiah. Istilah ilmiah yaitu gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan dalam bidang tertentu. Yang kedua, membahas hal umum atau generik, seperti fenomena alam, tanah longsor, gempa bumi. Kemudian fenomena sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Kemudian kalau fenomena budaya seperti Tedak-Siten, terus 7 bulanan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja material dan relasional. Kata kerja material yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat secara langsung. Sedangkan kata kerja relasional yaitu kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Yang keempat, menggunakan kata hubung atau konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Contoh konjungsi kausalitas yaitu sebab, karena, alah sebab itu, sehingga, seperti itu ya. Kalau contoh dari konjungsi kronologis, contohnya seperti kemudian, lalu, setelah, ketika, seperti itu. Kemudian yang terakhir menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif ditandai dengan menggunakan kata kerja pasif. Tugasnya seperti biasa, catat seluruh penjelasan dalam video ini. Kemudian catat di buku catatan bahasa Indonesia dan jangan lupa diberi identitas diri kalian. Kemudian foto catatan kalian dengan jelas. Kirim ke email saya terakhir pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa sertakan screenshot dari bukti kalian mensubscribe video ibu ini, karena banyak sekali dari teman kalian yang belum mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya.